percaya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat teman-teman kami yang masih di dalam perjalanan ya Bapa. Biarlah Tuhan percepat langkah mereka ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah dengan sukacita di tempat ini untuk Engkau Allah yang luar biasa. Mari Tuhan, kami undang Engkau ya Roh Kudus untuk beracara di tengah-tengah ibadah kami. Kau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya undang boleh Bapak Ibu untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Saya percaya Roh Allah ada di tempat ini, dan saya rasakan atmosfer yang ada di dalam ruang ini adalah luar biasa. Atmosfer yang rindu kita terus untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama pagi hari kita menari buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau katakan bila Roh Allah ada di tempat ini. Amin. mendeklarasikan Mazmur 91 dan Pentakosta 3. Pada multimedia kami persilakan. Mazmur 91.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu setakut yang percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengganggu tubuh. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembahasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular kebun akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kuperingatkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama kita datang sidang Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Sama-sama kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yesus kita sungguh baik, Dia Bapa yang baik, dan terus menuliskan cerita yang indah untuk hidup kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 begini firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita terus mau sembah dan bersukacita. Kita mau sama-sama katakan dengan dalam hati kita bahwa Yesus kau sungguh baik. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Yesus. Terima kasih.
Yesus. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sukacita puji pujian bukan saja ada di tempat ini, tapi juga ada di rumah-rumah, di desa-desa dan di kota-kota. Bahkan tarian-tarian yang indah juga ada di sepanjang jalan. Mari kita bergembira bersama-sama sampai Tuhan mengangkat kita. Baik, kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan,
Apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja, terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mau tetap berkatakan bahwa diri kita sehat, karena firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus tetap gembira Bapak Ibu. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan masuk di dalam firman Tuhan dan sebentar juga kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita sama-sama menghampiri kata Tuhan sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Bapak.
Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Katakan Roh penolong Tuhan. Dan setiap dalam kesesakan Kau sangat terbukti. Mari kami bersuka hati memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, memuliakan janji dan keadaanmu. Sukacitaku bernyanyi dalammu. Kau sukacita kami Bapa. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Malam kesesakan Kau sangat terbukti, Kau sangat terbukti. Inilah doa kami, apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Kami tahu kami tetap bersukacita karena sukacita kami ada di dalam Tuhan. Dan sukacita karena Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sebab itu kami bersukacita, dari kami memuji, menyembah Tuhan. Kami tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Bersyukur ya Tuhan, terima kasih biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadirat Tuhan menjadi korban yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan pesan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Biarlah kami percaya hari ini ketika kami datang di awal bulan ini, kami tahu ada sesuatu yang besar Tuhan berikan, sukacita, kemenangan sepanjang bulan ini, bulan Mei yang kami masuki ini ya Tuhan. Kami boleh melihat ada begitu banyak perbuatan, pertolongan, dan mujizat Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu bukan hanya kami dengar, tetapi kami melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap umat-Mu,
Kami duduk diam, mendengar, mencatat, dan juga Tuhan urapi hamba-Mu, bukan dengan perkataan hikmat manusia, tetapi biarlah Roh Kudus sendiri yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu. Apa yang hamba katakan itu adalah pesan-pesan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim PW yang sudah memberkati kita melalui pujian penyembahan. Sekali lagi shalom semuanya. Puji Tuhan. Hari ini adalah awal bulan yang baik, dan juga seperti yang WL katakan bahwa hari ini adalah minggu yang pertama di mana kita sudah diresmikan ya menjadi gereja lokal di tempat ini. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Semua demi kemuliaan Tuhan. Saya percaya ketika seseorang atau hidup kita mengalami kenaikan level, yang paling penting pasti jabatannya naik, dan yang kedua tanggung jawabnya pasti lebih besar lagi. Dan saya percaya kita semua jemaat, bukan saja kita yang di sini, kita percaya juga Tuhan akan tambah-tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan hari ini saya akan sharing ya tentang buah-buah roh. Kenapa saya pilih tema sukacita? Karena memang hari ini adalah Sunday celebration, artinya minggu selebrasi. Pertama karena gereja kita telah ditahbiskan, dan kedua supaya kita belajar apa itu sukacita. Nah, tolong multimedia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Alkitab dikatakan ada 9 buah roh. Kita sering dengar ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, sebenarnya buah roh ini adalah karakter Tuhan yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Kita pernah dengar firman Tuhan bilang begini, bukannya semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan pada hari terakhir orang bilang, Tuhan, bukankah aku melakukan mujizat? Bukankah aku mengusir setan? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit? Ternyata menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, itu adalah karunia roh. Jadi tidak salah kita punya karunia roh, tetapi di hadapan Tuhan itu bukan yang utama. Yang paling penting adalah buah roh. Jadi ada 9 buah roh dan ada 9 karunia roh. Dan Tuhan mau supaya itu seimbang. Nah, ada orang hamba Tuhan dipakai Tuhan dalam karunia mujizat, tetapi lihat kalau karakternya tidak baik, maka di hadapan Tuhan itu nol. Ya, yang paling penting adalah buah roh. Ya, kalau karunia itu hanya memperlengkapi supaya kita diperlengkapi dengan tanda-tanda mujizat, tapi yang Tuhan mau kita dalam diri kita ada buah roh. Nah, sukacita itu biasanya terpancar dari wajah. Coba lihat kiri kanan, ada sukacita? Ada dong? Ya, sukacita itu terpancar dari wajah. Kalau kita lagi marah, lagi apa, nggak bisa disuruh senyum, nggak bisa. Karena sukacita itu dari dalam. Nah, saya akan uraikan sebenarnya sukacita itu beda dengan bahagia, beda dengan gembira, beda dengan senang. Ya. Nah, banyak orang ke gereja, mukanya datang dengan muka muram, terus dengar firman Tuhan dengan muka yang suram, terus pulang ke gereja dengan muka seram. Ya, kalau 3M ini, 3M, ya, 3M ini selalu kita pakai, maka kita susah bersaksi dengan orang. Benar? Kenapa? Karena orang lihat aja, kok anak Tuhan kayak gini ya. Tetapi biasanya kalau orang tahu orang Kristen, anak Tuhan yang sungguh-sungguh, pasti sukacita. Kok kalian gereja nyanyi-nyanyi, banyak masalah nyanyi-nyanyi, haleluya, haleluya. Itulah ciri anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Next slide. Kita akan belajar
Nah, lihat, ternyata buah roh itu dikembangkan melalui lawan. Jadi tidak mungkin kita punya kasih kalau lawannya bukan benci. Coba tolong Lilis bantu bacaan. Semua ditampilkan ya. Tolong bacakan 9 buah roh dan lawannya. Buah-buah roh yang dikembangkan melalui lawannya. 1. Kasih, lawannya kebencian. 2. Sukacita, lawan dukacita. 3. Damai sejahtera, lawan kekacauan dan kebingungan. 4. Kesabaran, lawan ujian yang diperpanjang. 5. Kemurahan, tidak tahu berterima kasih. 6. Kebaikan, lawan kejahatan. 7. Kesetiaan, lawan pengkhianatan. 8. Kelemah lembutan, lawan kemarahan. 9. Penguasaan diri, lawan kehendak diri sendiri. Keinginan yang tak terkendali. Klik deh, sekali lagi. Buah-buah roh dibuat menjadi sempurna melalui kekuatan-kekuatan yang menentang. Nah, 9 buah roh ini sebenarnya ada di dalam diri Yesus. Sebenarnya Yesus mau, firman Tuhan katakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakmu yang sempurna. 9 buah roh inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Waktu kemarin 2 hari yang lalu ketika kami mesbah keluarga dengan anak-anak dan istri, saya sharing tentang ini. Jadi saya tanya, coba kita perhatiin 9 buah roh. Kira-kira di antara kita masih berapa yang masih kurang? Kalau saya kasih nilai 1 sampai 10, saya bisa nilai istri saya dan anak saya dan diri saya, ternyata kami masih ada 3 yang masih kurang. Kurang itu artinya kalau di sekolah nilai 75 itu paling tidak lulusnya C. Kalau sudah di bawah 75, D nilainya. Dan kami koreksi ya, kalau kasih kayaknya kau ada, sukacita ada, damai sejahtera ada, kesabaran kayaknya masih kurang sabar, ya. Terus kemurahan ada, kebaikan ada, kesetiaan ada, kelemah lembutan masih kurang. Karena kadang responnya belum apa-apa sudah marah. Ya, terus yang terakhir penguasaan diri pun masih kurang, karena kita kadang-kala melakukan kehendak diri kita tak terkendali, benar? Jadi 9 buah roh ini bukan berarti kita langsung sempurna, tapi kita belajar dari Tuhan. Nah, biasanya buah roh ini dia paling sempurna kalau ada lawannya. Coba perhatiin, kalau orang Kristen bilang aku mengasihi dia, waktu keadaan baik bisa. Tapi waktu orang menyakiti kita, bagaimana respon? Lihat contohnya ya. Yang ke-6, kebaikan. Nanti minggu depan saya bahas tentang buah roh yang ke-6. Kalau orang buat jahat dengan kita, ujiannya gini, sekarang orang buat jahat dengan kita, apa respon kita? Kalau kita mengadakan perlawanan, ternyata kebaikan belum sempurna dalam hidup kita. Kita masih lawan. Orang dunia pun seperti itu. Kalau dia jahat, kita jahat. Kalau dia tempeleng sekali, kita tempeleng 2 kali. Berarti buah roh belum berkembang dalam hidup kita. Ya, jadi buah roh ini dia sempurna kalau lawannya ada. Saya sudah praktekin beberapa. Contohnya ya, misalnya kesabaran. Kesabaran itu artinya ujian yang diperpanjang. Kadang-kadang kita disuruh tunggu, ini kapan lagi Tuhan, tunggu lagi. Berapa banyak nabi-nabi, tokoh Alkitab, mereka diuji kesabaran. Abraham diuji kesabaran 25 tahun sampai dia punya Ishak. Ya, bagaimana juga Yusuf, dia diuji oleh Tuhan. Bagaimana Daud juga diuji oleh Tuhan sampai 13 tahun dia baru bisa menjadi raja. Ya, jadi masing-masing kita ada ujian. Nah, kita semuanya yang di sini kadang-kala misalnya ada yang mau melayani, kadang diuji kesabarannya. Ikutin ibadah dulu, ikutin full sampai waktunya nanti Tuhan promosikan. Itulah ujian kesabaran. Hari ini saya akan bicara tentang sukacita. Next. Nah, perhatikan ya. Supaya kita tahu apa bedanya sukacita dengan gembira.
Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu artinya suka hati, girang hati, kegirangan. Ternyata sukacita itu bukan dari luar, sukacita itu dari hati. Ya, next. Tolong dibaca nih. Klik terus. Sukacita berbeda dengan gembira, senang, atau bahagia. Gembira, senang, atau bahagia timbul karena sesuatu yang terjadi di luar. Sukacita tanpa menghiraukan kondisi yang kita alami timbul dari dalam hati. Nah, ini bedanya. Ternyata gembira, senang, atau bahagia timbul karena sesuatu yang terjadi di luar. Contohnya begini. Biasanya ini perkara-perkara yang kita lihat. Kalau kita dapat berkat banyak, uangnya banyak, terus semua fine saja, pasti bahagia. Benar ya? Senang, mobil bensinnya full, dompetnya full, mau apa-apa bisa semua. Biasanya kita senang. Nah, tetapi sukacita, dia tidak menghiraukan kondisi yang kita alami. Nanti kita lihat contohnya. Biasanya sukacita itu timbul dari hati. Pernahkah saudara melihat ada beberapa orang meskipun dia mengalami masa-masa yang tidak enak, tetapi dia masih tetap eksis dan dia tetap masih bisa ketawa, masih bisa makan, masih bisa senang. Benar ya? Kenapa? Karena ada sukacita di hatinya. Kalau orang hidupnya tergantung dari keadaan yang dia lihat, maka biasanya dia tidak akan bahagia. Kalau lagi susah, lagi tidak ada uang, lagi ada masalah, tidak mau ke gereja, tidak mau doa, tidak mau baca Alkitab, hidupnya dipengaruhi oleh keadaan di luar. Tetapi kalau kita anak Tuhan, meskipun Tuhan belum tolong saya, meskipun saya masih keadaan begini, saya tetap berdoa, saya tetap ke gereja, saya tetap melayani Tuhan. Itu adalah orang yang sukacita Tuhan ada di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Nah, sekarang ada beberapa alasan orang bersukacita. Nanti kuncinya ya, bagaimana kita bersukacita. Yang pertama, alasan mengapa kita bersukacita. 1. Atas berkat jasmani. 2. Atas berkat rohani. Di dalam Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. 3. Karena pertobatan jiwa-jiwa. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa dan yang bertobat. 4. Dalam kesesakan cobaan. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan atau joy apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, jadi ada alasan kenapa tidak bersukacita. Biasanya yang pertama itu umum, atas berkat jasmani. Biasanya umum. Contoh begini, kalau kita sehat, keluarga kita bahagia, pekerjaan, jabatan tinggi, gaji tinggi, kita punya sahabat yang baik, sohib yang baik, kita bersyukur. Dan juga pagi hari ini kalau kita bisa ibadah, bisa bangun pagi, kita bersukacita. Kenapa? Kadang-kala orang yang tidur, dia tidak bangun-bangun lagi. Alias meninggal. Tetapi puji Tuhan hari ini kita bisa bangun, bisa persiapan, bisa mandi, dan ibadah, bisa nyanyi, bisa main musik. Kita bersukacita, benar? Kenapa? Karena Tuhan memberikan kehidupan bagi kita. Ini alasan umum. Jadi kalau orang misalnya senang, ayo kita traveling, jalan-jalan, dia sukacita. Ingat, ini sukacita alami. Jadi yang kelihatan baik, kita senang. Ya, sukacita. Tetapi yang kedua, ini yang berbeda. Ini bagian kita anak Tuhan. Yang kedua, atas berkat rohani. Firman Tuhan katakan begini. Jadi di Lukas 10 ayat 20, suatu kali murid-murid Yesus ini mengusir setan. Kemudian setan itu lari. Mereka senang. Kemudian Yesus bilang, jangan senang dulu. Kau harus senang kalau namamu terdaftar di surga. Apa artinya? Artinya ketika kita suatu hari nanti mengalami kematian, nama kita sudah ada di surga. Waktu kita datang,
dipanggil malaikat di pintu surga, siapa namamu? Ada, silakan masuk. Nah, kalau kita biasa dapat undangan, kalau mau masuk di dalam suatu tempat, biasanya mana undangannya? Benar? Kalau nggak ada undangan nggak bisa masuk. Nah, begitulah. Kenapa kita bersukacita? Karena nama kita ada di surga, terdaftar. Sebab itu, kalau orang Kristen ditanya, kalau kamu mati mau kemana? Kalau dia jawab, mudah-mudahan lah aku masuk surga. Tandanya dia belum pasti. Tetapi kalau kita orang percaya, kau mati masuk mana? Pasti masuk surga. Yakin kau pasti? Pasti, karena Yesus sudah bilang, barang siapa punya anak, dia punya hidup. Barang siapa tidak punya anak, dia tidak punya hidup. Jadi soal mati jangan takut. Ada banyak orang Kristen, juga orang-orang yang percaya, dia takut mati. Oh ya, jangan cerita mati dulu lah, saya takut. Saudara, firman Tuhan katakan, mati itu menutup mata di bumi, membuka mata di surga. Jadi seperti ini, kalau kita dipanggil Tuhan, menjam mata di bumi, buka mata di surga. Seperti Ciluk Bah, gitu. Jadi ketika kita dipanggil Tuhan, tidak usah takut. Karena ketahuilah sebenarnya kehidupan di bumi ini hanya sementara. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita di surga, hidup untuk selama-lamanya di dalam Tuhan. Ya. Jadi kenapa kita bersukacita? Karena nama kita ada di surga. Sebab itu hari ini ada yang bisa melayani meskipun kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan duka cita, tetapi kita percaya, kenapa masih mau melayani Tuhan? Kenapa kok masih bisa senang? Seperti saya kok masih bisa bertobat? Karena saya tahu suatu hari nanti ketika saya dipanggil Tuhan, pasti saya di surga. Amin. Jadi tidak usah takut, kita bersukacita karena nama kita ada di surga. Ya, yang ketiga, karena pertobatan jiwa-jiwa. Ini firman Tuhan ini sangat populer ketika kita waktu pembaptisan ya. Kalau orang sudah dibaptis, terima Yesus, maka malaikat-malaikat akan bersukacita karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, puji nama Tuhan, biarlah kita jemaat yang ada di sini, kita menjadi orang-orang perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa. Amin. Ketika kita bawa jiwa, itu malaikat itu bersukacita. Di surga itu tidak ada sukacita kecuali kita membawa jiwa, dan kita juga ikut bersukacita. Ya, amin, membawa jiwa. Ya, puji Tuhan. Yang keempat, saya cepat aja di sini, nanti yang terakhir. Dalam kesesakan, dalam cobaan. Nah, ini yang paling penting adalah kalau kita bisa bersukacita harus ada lawannya. Ya, kenapa hari ini kita bisa bersukacita? Karena ketika kami beberapa tim waktu Tuhan kasih pelayanan di tempat ini, ada begitu banyak tekanan, cobaan untuk kami selalu benar gak nih ya? Benar gak Tuhan panggil kita untuk melayani? Jadi kadang-kala kita berpikir banyak tekanan. Tekanannya dari luar. Gak bisa, kamu gak bisa, gak gampang buka gereja. Ya, banyak tekanan. Tetapi puji Tuhan, apa yang Tuhan buat? Ternyata hari ini temanya adalah Sunday Celebration. Kita bersukacita. Amin. Kenapa? Karena selama ini yang membuat duka cita dalam hidup kami, Tuhan ganti sukacita. Nah, saya mau kasih contoh. Sebenarnya 9 buah roh ini ada lambangnya. Minggu depan saya bawakan. Sukacita ini lambangnya adalah bunga pacar. Ya, bunga pacar. Pokoknya Bapak Ibu dengar aja lah. Bunga pacar nanti lihat di Google. Bunga pacar ini daunnya dia dikeringkan dulu sampai kering, terus dia dihancurkan. Setelah dihancurkan sampai halus, dia disaring, kemudian bahan ini dibuat untuk menjadi vitamin rambut bunga pacar.
Tahukah Bapak Ibu Saudara kenapa sukacita itu lambangnya bunga pacar? Itu nanti ada di Kidung Agung. Sukacita itu lawannya duka cita. Kita selalu dibuat Tuhan begini, kita dikeringkan, daging kita dikeringkan sampai kita mati. Yang itu Tuhan itu kita dihina, kita direndahkan, kita dianggap enteng. Tetapi ketika kita bisa menahan, maka ketika kita bisa menahan sampai diremukkan, maka ketika Tuhan angkat kita bersuka cita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesaya mengatakan begini, seperti ada lagu, kau ubah rataku jadi tarian. Jadi Tuhan bilang, aku ganti perhiasan kepada kepalamu yang ada abu. Kita lihat kalau ada ketombe, kalau rambut kita ini kotor, biasanya cepat rontok, gatel. Tetapi ingat, ketika ada sukacita, sukacita itu seperti minyak. Tuhan ganti sukacita, abu diganti minyak. Ya, ketika diganti minyak maka rambutnya tumbuh, jadi subur. Amin. Itulah sebabnya sukacita itu lambangnya bunga pacar. Dia harus dikeringkan, dia harus ditumbuk, dia harus disaring sampai saatnya dia dipakai untuk pertumbuhan, ada gunanya. Jadi kalau kita dihina orang, difitnah orang, tenang saja. Karena percayalah ketika Tuhan bela kita, maka kita sukacita. Hari ini kita sukacita. Meskipun dulu dikatakan, orang bilang, nggak bisa lah kamu pelayanan, sekolah pendeta aja tidak. Ya, teman-teman aja orang-orang biasa, ya. Tetapi ingat, orang biasa dipakai Tuhan luar biasa, ya. Oke, bagaimana kita hari ini? Inilah kuncinya. Bagaimana kita memperoleh sukacita? Next slide. Oke, saya terangkan ini dulu. Tolong bacakan, Liz. Orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dijauhkan dari sukacita yang dari Tuhan. Mazmur 32 ayat 4, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Nah, Bapak Ibu, sukacita itu akarnya kebenaran. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita tidak akan bersukacita. Ingat, orang yang tidak melakukan hal menyenangkan hati Tuhan dijauhkan dari sukacita. Kalau orang kita balas dendam, kita pasti tidak ada sukacita, karena itu bukan kebenaran. Tetapi ketika kita bisa memaafkan orang, mengampuni orang, lihat, pasti ada sukacita. Amin. Saya sudah buktikan banyak. Saya kesaksian ya, waktu kita mau pentabisan, saya diminta beberapa teman, kau antar undangan kepada orang-orang yang ibarat tidak sepaham denganmu. Sebenarnya secara daging kita tidak mau, ya nggak usah lah. Tetapi ingat, ketika kita melakukan, waktu kami melakukan, kami antar ke orang-orangnya, pokoknya kata orangnya mukanya tebel lah. Apa yang timbul di hati kami? Kami senang, saya sangat senang. Dan saya pun ketika doa Tuhan, saya merasa Tuhan bilang, kau hebat anakku, hebat. Kenapa? Ada sukacita. Karena kita melakukan kebenaran. Nah, saya mau kasih tahu, suatu hari, ini tulisan Daud, Mazmur 32 ayat 4 nih. Suatu hari Daud itu raja. Waktu kita nyanyikan, kalau Roh Allah ada di dalamku, lihat Daud ketika dia mengalahkan berlaksa-laksa, dia pulang ke Yerusalem, dia nari-nari. Suatu hari Daud tidak bersukacita. Mazmur 32 ini adalah doa Daud ketika dia mengalami tekanan. Ketika Daud jatuh dalam dosa, dia membunuh Uria, suaminya Betseba, dan dia berzina dengan Betseba. Ini yang dia tulis, siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Daud merasa tidak sukacita. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau ingat, kalau kita tidak ada sukacita, mungkin ada dosa. Lebih baik selesaikan. Tetapi kalau kita sudah selesai, yakinlah sukacita Tuhan itu ada. Karena sukacita tidak ada dijual meskipun tokonya toko sukacita. Ya.
Di jam ini ada toko sukacita. Dia tidak ada jual buah roh ini. Buah roh ini adalah buah ilahi. Itu biasa Tuhan kasih kita. Kalau kita lakukan kebenaran, Tuhan kasih. Ya, Tuhan kasih. Jadi hari ini kita akan berdoa bagaimana kita bisa memperoleh sukacita. Silakan. Next. Nah, ada 3 kunci. Silakan, Dis. Yang pertama, bagaimana kita dapat sukacita? Bagaimana supaya kita dapat bersukacita? 1, mintalah itu kepada Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacita. Ya, oke. Yang pertama, mintalah itu kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini manusia terbatas. Ya, kadang-kala orang bilang hidup ini turun naik. Kadang hari ini sukacita, besok kita bisa tidak sukacita, tidak bahagia. Tetapi percayalah, ketika kita minta dengan Tuhan, Tuhan hari ini aku mau ibadah, mungkin aku mengalami hal tidak enak, berikan aku sukacita. Saudara lihat ketika saudara dengan tulus hati minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan turunkan sukacita bagi kita. Amin. Karena kita terbatas. Kadang-kala hal sekeliling kita membuat kita tidak bersukacita. Sebab itu kita minta dengan Tuhan. Ya, minta dengan Tuhan sukacita. Yang kedua, pilihlah untuk senantiasa bersukacita dan tidak khawatir. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ternyata sukacita itu adalah keputusan kita. Kalau kita bangun pagi, malaslah aku, tidak usah gereja, itu keputusan. Tapi kalau kita bangun pagi, wah hari ini ibadah lagi, puji Tuhan. Aku mau ibadah, aku mau ketemu Tuhan. Sukacita itu keputusan. Ya, keputusan kita. Tahukah saudara bahwa yang nulis Filipi 4 ayat 4 ini adalah Rasul Paulus. Di mana dia tulis ayat ini? Dia tulis ayat ini ketika dia di penjara di Roma. Kenapa dia bisa tulis bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan? Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ternyata keadaan yang tidak baik di depan Paulus tidak membuat responnya menjadi salah. Paulus responnya menjadi benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika sekeliling kita situasinya tidak baik, sekarang tergantung respon. Orang ngomongin kita terus, orang nekan kita terus. Perhatiin hidupmu. Kalau responmu benar, maka kau pasti ada sukacita. Amin. Ya, respon kita. Jadi respon kita tidak ditentukan oleh keadaan di luar. Itu sukacita. Kalau bahagia kan, kalau orang muji kita senang. Orang tidak muji kita marah. Itu kita tidak ada sukacita. Yang ketiga, taat melakukan perintah Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku yang tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bersukacita ketika kita melakukan firman Tuhan. Tadi sudah dikatakan kalau engkau taat, Tuhan berkata engkau sabar, engkau harus mengasihi. Ketika engkau melakukan maka ada sukacita. Tetapi kalau engkau melanggar firman maka tidak ada sukacita. Saudara perhatiin suatu hari Nehemia dipanggil Tuhan untuk ke Yerusalem membangun tembok. Nehemia melihat tembok Yerusalem itu sudah roboh dan pintu-pintu gerbangnya dibakar. Dia mengalami duka cita. Dia sangat duka cita. Sebenarnya Nehemia bisa saja dia tidak peduli dengan orang-orang di pembuangan di Babel. Tetapi dia punya hati, dia berdoa, dia menangis, Tuhan tolonglah umatmu, tolonglah umatmu. Dia menjadi juru minum, dia hidupnya enak. Tetapi dia tidak sampai di situ saja. Dia tidak hanya sedih, dia tidak hanya berdoa, tetapi dia bangkit, dia ke pembuangan, ya,
supaya Yerusalem itu temboknya dibangun kembali. Saudara, ayat yang paling terkenal di Nehemia, Nehemia 8 ayat 10. The joy of the Lord is our strength. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Sukacita dari Tuhan itulah perlindungan kita. Ternyata kenapa? Di dalam duka cita Nehemia itu ada sukacita. Kenapa bisa timbul? Karena ada Tuhan. Amin. Kalau hidup kita berkoneksi dengan Tuhan, maka apapun sekeliling kita itu tidak mempengaruhi hidup kita. Karena sukacita Tuhan itulah kekuatan kita. Next slide. Ya, Liz. Tuhan yang menjadi sukacita kita melalui persatuan dan persekutuan dengan Tuhan. 1 Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. 2 Mazmur 43 ayat 4, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Ya, ketika kita mempunyai hubungan yang baik, persekutuan dengan Tuhan baik, di situ dikatakan Mazmur, di hadapanmu ada sukacita. Ternyata sukacita itu dari Tuhan. Kalau orang senang memuji menyembah Tuhan, kalau orang senang berdoa melayani Tuhan, lihatlah sukacita itu terpancar dari wajahnya. Amin. Dapatnya dari mana? Dari Tuhan. Tidak bisa dibeli tempat lain. Meskipun engkau punya harta banyak, punya jabatan, tetapi itu sukacita alami, itu semu. Kita lihat beberapa orang yang kaya, contohnya Michael Jackson itu. Kalau dibilang bahagia, harusnya dia bahagia. Kenapa? Karena dia tenang, dia hebat, dia punya kekayaan banyak. Tetapi akhir hidupnya dia bunuh diri. Kenapa? Karena sukacita sejati tidak ada dalam hidupnya. Kita lihat lagi artis Marilyn Monroe. Dia terkenal, dia cantik, dia hebat, punya harta banyak. Tetapi kenapa pada akhirnya dia bunuh diri? Harusnya dia tidak bunuh diri dong, kan dia punya semua. Tetapi lihat, karena sukacita bahagia dia itu semu. Kita perlu sukacita itu yang dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kalau orang Kristen dia bunuh diri misalnya, sebenarnya itu sangat salah. Ternyata selama ini dia jadi orang Kristen yang tidak tahu bahwa sukacita kita itu ada di dalam Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, seperti Daud mengatakan, menghadap Allah yang adalah sukacitaku. Jadi kalau kita ke gereja, kita doa, harusnya kita senang. Kenapa? Karena Tuhan itu sukacita kita. Saya bisa melayani, ini saya bicara yang saya lakukan, saya bisa bangun pagi, kadang saya tidur, tadi malam saya tidur setengah 12, pagi setengah 4 kami harus bangun untuk doa, penyembahan fajar, berarti tidur paling 4 jam, doa sampai jam 6, jam 4 sampai jam 6, terus siap-siap ibadah lagi. Kalau secara daging, tertekan. Kadang-kadang saya pikir, nggak usah penyembahan fajar lah, ngantuk saya. Tetapi saya melakukannya dengan sukacita. Kenapa? Ketika saya bertemu Tuhan, saya melayani Tuhan, ingat, Tuhan menjadi sukacita kita melalui persatuan dan persekutuan. Kalau orang melayani Tuhan sungguh-sungguh, mau panggil dia ke pelosok, dia melayani sukacita. Mau 3 orang, dia melayani sukacita. Kenapa? Karena dia melayani Tuhan yang adalah sukacita. Amin. Kalau kita para pelayan Tuhan, kita melayani Tuhan, aku dijadwal lagi, malesnya dah tuh. Berarti saudara melayaninya hanya terbatas jadwal. Saudara tidak melayani sukacita, tidak ada sukacita dalam hidup saudara. Tetapi kalau dipanggil, saya mau melayani Tuhan Pak, sebab Tuhan sudah memberkati saya dan Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya. Saya percaya pasti dalam hidupmu ada sukacita. Orang akan melihat kalau kita anak-anak Tuhan, orang akan melihat hidup kita penuh dengan sukacita. Ada buah roh di dalam hidup kita. Amin. Nah, yang terakhir,
bagaimana Bapak Ibu Saudara kalau punya anak, suatu hari anak kita pergi ke tempat lain, dia berkata begini, aku malas lagi tinggal di rumah, malas, aku udah ada sukacita, aku mau tinggal dengan om aja, aku tidak mau dengan bapak mama aku lagi. Marah-marah mereka semua, tidak ada sukacita. Bagaimana kita sebagai orang tua, pasti kita marah, benar nggak? Karena dia bilang tidak ada sukacita di rumahnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan bilang bersukacitalah? Ketika kita bersukacita, itu tandanya kita menghargai Tuhan, kita menghormati Tuhan. Ketika anak saya, dia bilang, aku senangnya dengan bapakku, senang dengan ibuku, karena mereka sangat baik, aku senang bersukacita. Pasti bapak mamanya bangga kepada anaknya. Amin. Kalau kita ke gereja, kita hidup, datang ke gereja, kita seperti tadi 3 itu muram, seram, dan suram, maka kita membuat malu bapak kita. Bagaimana orang akan datang ke ibadah? Ya, puji Tuhan, saya percaya jemaat di tempat ini tidak, karena dari wajahnya saja sudah terpancar sukacita, karena ada buah roh. Puji Tuhan, hari ini Tuhan akan membanjiri kita dengan sukacita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita renungkan kembali. Tuhan mau semua kita hari ini bersukacita. Kalau hari ini mungkin ada sesuatu yang mengganjal, kita doa saja susah masuk hadirat Tuhan, hati kita masih kacau. Ada 3 langkah. Pertama, minta dengan Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan sukacita Tuhan. Minta dengan Tuhan. Tapi ingat, harus minta ampun dosa dulu. Ampuni aku, beri aku sukacita. Ingat Bapak Ibu Saudara, sukacita itu pilihan, itu keputusan kita. Ya, dan yang ketiga, kita taat untuk melakukan perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya beri waktu 1-2 menit, minta kepada Tuhan. Tuhan, penuhi hidupku dengan sukacita-Mu. Ketika sukacita Tuhan itu turun bagi kita, maka tidak akan ada lagi ketakutan atau kekhawatiran, dan pasti ada kekuatan Tuhan pagi ini bagi kita. Sambil Bapak Ibu Saudara berdoa, saya minta WL Singer menyanyikan lagu Yesus Sukacitaku. Yesus sukacitaku. Dan jemaat berdoa kepada Tuhan. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwa
Kami percaya sukacita kami menjadi sempurna ketika kami tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan sukacita itu bagi kami. Keputusan kami hari ini, kami mau bersukacita ya Tuhan. Di dalam Tuhan kami mau bersukacita. Meskipun keadaan tidak baik, kami mau belajar seperti Paulus, meskipun dia ada di dalam penjara di Filipi, tapi dia bisa menulis bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kami bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami memancarkan sukacita Tuhan, sehingga orang-orang dunia boleh melihat bahwa ada buah roh, ada Yesus dalam hidup kami. Dan kami akan diteguhkan dengan perjamuan kudus, karena kami tahu darah Yesus sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Kami siapkan hati kami untuk turut mengambil dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita siapkan roti dan anggur perjamuan kudus yang sudah kita dapatkan. Kalau sudah dapat, angkat roti di tangan, angkat roti dan anggur kita. Mari kita berdoa. Dan bersyukur ya Tuhan, hari ini kami tahu roti dan anggur ini adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus. Kami percaya ketika kami makan minum dengan cara yang benar, maka kami akan melihat kesembuhan, pemulihan, pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, dengan firman Tuhan, sebab setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan ini, Tuhan Yesus sering mengatakan, ingatlah apa yang harus kita ingat. Dulu kita orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati dan masuk neraka. Tetapi oleh karena kasih Yesus, Dia mengangkat kita, Dia menebus dosa kita 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan sesaat. Mari kita renungkan sesaat. Terima kasih Tuhan, kami orang-orang yang berdosa, upah dosa adalah maut, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kami hari ini boleh memperoleh hidup yang kekal. Engkau sangat baik Bapak, Engkau sangat baik. Sebelum kita makan dan minum Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Kalau di hati kita masih belum ada damai, kalau di hati kita ada sesuatu yang mengganjal, berdoa kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada dosa yang belum kita akui. Karena ketika kita melakukan dengan cara yang benar, maka Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan masing-masing. Oh, dalam ampuni kami ya Tuhan. Kuduskan kami biar kami layak untuk kami menerima anggur dan roti perjamuan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Layakkan kami. Dan saat ini kami akan masuk perjamuan kudus dengan hati yang bersyukur. Kami percaya berkat Tuhan bagi kami pagi hari ini. Sekarang angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita siapkan anggur. Tolong pengerja, kalau ada yang jemaat yang belum bisa membuka, dibantu.
Sudah. Oke, kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengan firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Katakan amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap buat kasih setia. Ada sukacita pagi hari ini. Engkau membanjiri kami dengan sukacita. Sebab kami telah diselamatkan. Dan sukacita kami ada di dalam kami. Dan sukacita Pagi hari ini kami terima sukacita yang penuh karena kami tahu sukacita kami di dalam Tuhan itulah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkaya, hidup kami yang kosong sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita ini terus kami lakukan, kami putuskan bahwa hari ini kami terus bersukacita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati. Haleluya. Yang mau terus bersukacita boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan dan mengingatkan kita terus untuk kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Baik, pagi ini saya rindu berkenalan dengan mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali boleh mengikuti ibadah di tempat ini. Boleh silakan mengangkat tangan
kasih, kami terus mengundang untuk Ibu tetap bisa bergabung bersama kami di minggu-minggu yang akan datang. Baik, kita akan persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Persembahan kita akan berikan melalui dua cara, yaitu pertama bisa kita masukkan ke dalam amplop yang sudah tadi diberikan. Ketika kita masuk, dapat kita masukkan dan kita kembalikan di belakang dua kotak di dekat pintu keluar nanti setelah ibadah selesai. Dan kedua, boleh kita transfer melalui rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, bisa dilihat, dicatat atau difoto. Sembari mempersiapkan persembahan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa buat semua berkat yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Baik itu berkat jasmani Tuhan, berkat rohani yang sudah kami dapat dengan sukacita pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan kalau Tuhan terus memberkati hidup kami, memberkati setiap pekerjaan tangan kami. Kami percaya Tuhan Kau terus mengangkat kami naik dan bukan turun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengembalikan Tuhan persembahan ya Tuhan, persepuluhan, persembahan khusus Tuhan, dan persembahan apapun itu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya semuanya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun belum bisa memberi Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman gereja kita, kegiatan gereja kita untuk seminggu ke depan melalui multimedia. Kami persilakan. Di nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Ibadah raya minggu depan pada tanggal 8 Mei 2022 akan dilayani oleh Pastor Husin Alay disertai kesaksian Bapak Rido pada pukul 9 pagi yang bertempat di Hotel Duta lantai 2. Tersedia juga ibadah online Zoom dan streaming YouTube. Untuk ID dan password ada di layar. Setiap hari Rabu ada kode Community of Love. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi setiap ketuaku yang ada di layar. Diadakan doa puasa setiap hari Sabtu pada pukul 12 sampai 1 siang yang bertempat di sekretariat JDC. Mari bersama-sama kita mendoakan bangsa dan negara kita melalui APT. Azusa Street Prayer Tower JDC akan diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 7 sampai 9 malam melalui via Zoom dengan ID dan password yang tertera di layar. Azusa Street Prayer Tower diadakan setiap harinya mulai pukul 4 pagi. Bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung dapat bergabung melalui via Zoom dengan ID dan password seperti yang di layar. Setiap Kamis diadakan latihan musik tim TPW yang bertempat di Hotel Duta lantai 2 pukul 7 malam. Baptisan Seram diadakan setiap akhir bulannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin untuk dibaptis dapat menghubungi asal yang bertugas. Demikian informasi untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih para media. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk sama kita berdiri.
Mungkin ada yang di tempat ini saudara-saudara yang sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh, juga yang ada di Zoom, boleh kita mengangkat tangan, kita berdoa sama-sama supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami merasakan sukacita melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau melihat Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, yang saat ini sedang sakit Tuhan, yang sedang berbeban berat Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengangkat sakit penyakit kami di kayu salib Tuhan. Dengan darah-Mu yang kudus Engkau menyucikan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Segala beban yang kami alami Tuhan, Engkau sudah mengangkatnya di kayu salib. Kami percaya Tuhan, kami datang tidak sama kami dengan pulang Tuhan. Kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan gantikan dengan sukacita daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang sungguh membuat kami sukacita Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami Tuhan, jangan Kau ambil sukacita itu daripada kami Tuhan. Biarlah sukacita itu terus Tuhan Yesus menjadikan kami selalu damai sejahtera di sepanjang hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami percaya Tuhan, hanya sukacita daripada Engkau yang meringankan segala beban kehidupan kami, sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dan memilih untuk sukacita di dalam Engkau. Kami berdoa Bapa untuk hamba-Mu PSA Tuhan. Engkau memberkati beliau Tuhan Yesus. Biarlah semakin hari Tuhan semakin pakai dengan luar biasa. Semakin hari Tuhan menyatakan kasih setia-Mu bagi gereja ini Tuhan. Melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati ya Bapa, supaya terus menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pelayan yang saat ini melayani Tuhan, baik itu aser, multimedia, sound system Tuhan, pemusik dan lain-lain. Terima kasih Tuhan buat hati hamba yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Biarlah kami terus memiliki hati hamba itu Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau sepanjang hidup kami dan kami menjadi setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati jiwa-jiwa yang ada saat ini ya Bapa di tempat ini, baik yang tidak bisa hadir saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati mereka Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera, yang akan memenuhi kursi-kursi yang saat ini kosong Tuhan. Kami percaya Tuhan, mampukan kami, setiap kami Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa baru di tempat ini Tuhan, sehingga tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mengasihi Engkau, yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembeli hotel di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila Engkau memakainya menjadi saluran berkat di tempat ini ya Bapa, sehingga apapun yang menjadi usahanya Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami ya Bapa. Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati tanahnya Tuhan, Engkau berkati airnya, Engkau berkati perekonomian Tuhan, Engkau berkati keamanannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi bangsa kami. Engkau berkati Tuhan Bapak Presiden kami beserta wakilnya Tuhan. Biarlah roh yang takut akan Engkau Tuhan boleh memerintah bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah di tempat di kota kami tinggal Tuhan. Bila terus kami menjadi berkat Tuhan, sehingga Jambi penuh kemuliaan Tuhan, sehingga Jambi boleh dipulihkan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk lokasi ibadah kami.
Kami percaya Tuhan, pujian dan penyembahan yang kami bawa Tuhan, biarlah itu Tuhan Yesus didengar Tuhan oleh orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka boleh haus dan lapar, bahkan ingin menyembah Engkau Tuhan Yesus, dan mengaku Engkau Yesus Tuhan sebagai Raja satu-satunya dalam kehidupan mereka. Terima kasih, terus jadikan kami menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami merindukan berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar, Tuhan itu besar, Tuhan itu besar. Terimalah sukacita yang penuh, yang datangnya dari tata Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus yang memberikan sukacita itu mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima sukacita bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang bergabung di dalam Zoom maupun YouTube, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Dengar enggak? Dengar dah, weh. Dengar nih, dengar. Weh, dengar dah? Dengar. Dengar? Oh, dengar. Weh, dengar dah? Weh. Oh, ini orangnya ke Banting. Mau ke Banting. Weh, dengar weh suara mami weh. Dengar ya? Dengar. Bentar ya.